Halo teman-teman, jadi kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi tentang kedudukan dua lingkaran. Misal terdapat dua lingkaran, yaitu lingkaran L1 yang berjari-jari R besar dan lingkaran L2 yang berjari-jari R kecil, dengan R besar lebih besar R kecil, yang artinya L1 lebih besar dari L2, dan D adalah jarak titik pusat kedua lingkaran. Ada beberapa kedudukan lingkaran, diantaranya yang pertama, dua lingkaran sepusat. Seperti ini teman-teman, sepusat jelas berarti titik pusat kedua lingkaran berada pada titik yang sama. Nah, kondisi ini terjadi ketika D sama dengan 0. Artinya, D ini adalah jarak kedua pusat, ya, jadi jarak kedua pusat adalah 0. Artinya, titik pusat itu berimpit. Kedudukan yang kedua, L2 berada di dalam L1, seperti ini. Dan ini terjadi ketika D atau jarak kedua pusat lebih kecil dari jari-jari lingkaran besar, dikurangi jari-jari lingkaran kecil. Kedudukan yang ketiga bersinggungan di dalam seperti ini. Ini terjadi ketika D sama dengan R besar dikurangi R kecil. D ini adalah jarak titik pusat kedua lingkaran. Kemudian kedudukan yang keempat, berpotongan seperti ini. Ini kondisi berpotongan dengan lingkaran kecil pusatnya berada di dalam lingkaran besar. Terjadi ketika jari-jari lingkaran besar dikurangi jari-jari lingkaran kecil kurang dari jarak kedua pusat kurang dari jari-jari lingkaran besar. Kedudukan yang kelima masih berpotongan, tapi untuk yang ini, pusat lingkaran kecil ini berada di luar lingkaran besar. Terjadi ketika R besar kurang dari jarak kedua pusat, kurang dari R besar, ditambah R kecil, kemudian berikutnya bersinggungan di luar seperti ini. Ini terjadi ketika jarak kedua pusat sama dengan jumlah kedua jari-jari, dan yang terakhir saling lepas. Artinya tidak berpotongan ya, atau lingkaran kecil berada di luar lingkaran besar. Nah, kondisi ini terjadi ketika jarak kedua pusat lebih besar dari jumlah kedua jari-jari. Inilah beberapa kedudukan dua buah lingkaran. Contoh 1. Diketahui lingkaran A dengan persamaan lingkaran X-1 kuadrat ditambah Y ditambah 3 kuadrat sama dengan 25. Dan lingkaran B dengan persamaan lingkarannya X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Tentukan kedudukan lingkaran A terhadap lingkaran B. Nah, untuk mengetahui kedudukan dua buah lingkaran, kita harus tahu atau kita harus bisa mencari koordinat titik pusat kedua lingkaran dan jari-jarinya, serta jarak kedua pusatnya. Ingat, bentuk umum persamaan lingkaran yang berpusat di AB dan berjari-jari R adalah seperti ini. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, dari persamaan lingkaran ini, kita bisa nyari titik pusatnya. Lihat dari sini. X-1 berarti absis dari titik pusatnya adalah positif 1 dan Y plus 3 berarti di sini sama dengan Y dikurang min 3. Kan berarti ordinat titik pusatnya adalah negatif 3. Jadi pusatnya adalah 1, negatif 3. Oke, jadi kalau di sini min, teman-teman berarti ambil positif. Kalau di sini plus, berarti negatif gitu. Jadi pusat lingkaran A adalah 1, negatif 3 dan ini 25, ini sama aja dengan R kuadrat ya, dari sini R kuadrat. Kalau R kuadrat sama dengan 25, maka R-nya adalah akar dari 25 yaitu positif 5. Ini adalah jari-jari lingkaran A. Sekarang kita cari pusat dan jari-jari lingkaran B. Jika persamaannya seperti ini, X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2X min 3. Titik pusat itu adalah koefisien X dan Y kita bagi negatif 2. Di sini koefisien X-nya kita bagi negatif 2 kan positifnya 1. Y-nya nggak ada, artinya 0. 0, Y dibagi negatif 2, 0. Berarti pusatnya adalah 1,0. Lebih jelasnya sekali lagi teman-teman pelajari video bagian satunya. Nah, pusatnya udah kita peroleh, sekarang kita cari jari-jari lingkaran B. Rumusnya, R sama dengan akar dari absis titik pusat dikuadratkan ditambah koordinat titik pusat dikuadratkan dikurangi C. A-nya itu 1, B-nya 0, dan C-nya negatif 3. Jadi, R-nya sama dengan akar 1 dikuadratkan ditambah 0 dikuadratkan dikurangi C dikurangi negatif 3. 1 dikuadratkan kan 1 ditambah 0 ini nggak ngaruh. Dikurangi negatif 3 itu sama aja dengan ditambah 3. 1 ditambah 3 jelas 4. Akar 4, positif 2, jadi jari-jari lingkaran B adalah 2.
Sekarang kita akan mencari D atau jarak kedua pusat. Kita gunakan rumus mencari jarak kedua buah titik. Misal dua buah titik A dan B, titik A koordinatnya x1, y1 dan titik B koordinatnya x2, y2. Maka jarak kedua titik adalah jaraknya AB sama dengan akar selisih absis atau selisih nilai X kita kuadratkan ditambah selisih nilai Y atau selisih ordinat ini kita kuadratkan. Rumusnya seperti ini. Sekarang kita akan mencari jarak kedua pusat. Kita akan mencari jarak PA terhadap PB. Rumusnya D sama dengan jarak PA terhadap PB, jarak pusat A terhadap pusat B, X1 dikurang X2, berarti 1 dikurang 1 dikuadratkan. Kemudian Y1 dikurangi Y2 berarti negatif 3 dikurangi 0 dikuadratkan, 1 dikurang 1, 0. 0 kuadrat, kemudian negatif 3 dikurangi 0 itu negatif 3 dikuadratkan juga 0 dikuadratkan 0 negatif 3 dikuadratkan 9. 0,9 akar 9 itu 3. Oke, nah jadi D-nya adalah 3. Teman-teman lihat R besarnya 5, R kecilnya 2, dan D-nya 3. Berarti hubungannya ternyata D atau 3 ini sama aja dengan R besar dikurangi R kecil. D sama dengan 5 dikurang 2. Seperti yang sudah dibahas tadi, D sama dengan R besar dikurangi R kecil berarti kedudukannya adalah bersinggungan di dalam. Diketahui lingkaran L1 di 4,8 dan melalui titik 2,8. Lingkaran L2 berpusat di titik 12,2 dan melalui titik 12,6. Tentukan kedudukan L1 terhadap lingkaran L2. X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. X dikurang 4 kuadrat ditambah Y dikurang 8 kuadrat sama dengan R kuadrat. 2 dikurang 4 kuadrat ditambah 8 dikurang 8 kuadrat sama dengan R kuadrat. Dalam kurung minus 2 kuadrat ditambah 0, dalam kurung 0 kuadrat sama dengan R kuadrat. 4 sama dengan R kuadrat. R kuadrat ditambah sama dengan 4. R sama dengan akar 4. R sama dengan 2. Jadi lingkaran L1 berpusat di 4,8 dan berjari-jari R sama dengan 2. Lingkaran L2 berpusat di 12,2 dan melalui titik 12, kurang 6. Caranya kita substitusikan pusatnya ke persamaan lingkaran. Jadi X min kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. A dan B kita ganti dengan 12 dan 2 jadi X min 12 dikuadratkan ditambah Y min 2 dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Nah sekarang X dan Y nya kita ganti dengan titik yang dilalui yaitu 12, kurang 6 jadinya X min Y dan Y nya. Kita substitusikan 12 dikurangi 12 kuadratkan ditambah Y negatif 6 dikurangi 2 dikuadratkan sama dengan R kuadrat. 12 dikurangi 12 itu 0. 0 dikuadratkan negatif 6 dikurangi 2 negatif 8 kuadratkan sama dengan R kuadrat. 0 dikuadratkan 0 negatif 8 dikuadratkan 64. Jadi lingkaran L2 berpusat di 12,2 dan berjari-jari R sama dengan 8. Jarak kedua pusat lingkaran atau D rumusnya D sama dengan X2 dikurangi X1 dikuadratkan tambah Y2 min Y1 dikuadratkan. Y sama dengan 12 dikurangi 4 dikuadratkan Y2 min Y1 sama dengan 2 kurang 8 dikuadratkan. Jadi D nya sama dengan 12 kurang 4 itu 8 dikuadratkan, kemudian 2 kurang 8 dikuadratkan itu min 6 dikuadratkan. 8 dikuadratkan 64 negatif 6 dikuadratkan 36. 64 tambah 36 itu 100 sama dengan akar dari 100 itu 10. Jadi D nya adalah 10. Jadi jari-jari L1 ini 2
jari-jari L2 ini 8 dan D-nya 10. Ternyata hubungannya adalah D sama dengan jumlah jari-jari kedua lingkaran. 10 ini sama 5 aja dengan 8 ditambah 2. Maka kedudukan kedua lingkaran tersebut adalah bersinggungan di luar. Diketahui lingkaran A dengan persamaan X dikurang 3K dipangkatkan ditambah Y ditambah K dipangkatkan sama dengan 25, dan lingkaran B dengan persamaan X dikurang 3 dipangkatkan ditambah Y dikurang 9 dipangkatkan sama dengan 225. Tentukan nilai K agar kedua lingkaran bersinggungan di luar. Seperti biasa, kita cari pusat dan jari-jari kedua lingkaran. Untuk lingkaran A, persamaannya seperti ini. Maka pusatnya adalah 3K, negatif K. Nah, 25 ini kan R kuadrat. Jadi R-nya adalah akar dari 25. R-nya adalah sama dengan 5. Kemudian lingkaran B. Persamaannya seperti ini, maka pusatnya adalah positif 3, positif 9. Dan di sini R kuadratnya sama dengan 225. Maka R-nya adalah akar dari 225 yaitu 15. Nah, sekarang kita akan mencari nilai K agar kedua lingkaran bersinggung di luar. Syarat agar kedua lingkaran bersinggungan di luar yaitu D sama dengan R ditambah R, atau jarak kedua pusat sama dengan jumlah jari-jari kedua lingkaran. Nah, sekarang kita cari jarak kedua pusatnya. 3K dikurang 3, kemudian dikuadratkan ini Y1 dikurang Y2, kemudian dikuadratkan. Ini jari-jari 1 ditambah jari-jari kedua. 15 ditambah 5 sama dengan 20. Sekarang kita hilangkan bentuk akarnya. Caranya kedua ruas kita dikuadratkan, ruas kiri dikuadratkan, kita coret saja akarnya. Dan ruas kanan 20 dikuadratkan menjadi 400. 3K dikurang 3 dikuadratkan itu 9K dikurang 18K ditambah 9. Min K dikurang 9 dikuadratkan itu K kuadrat plus 18K plus 81 sama dengan 400. 9K kuadrat ditambah K kuadrat itu 10K kuadrat. Min 18K ditambah 18K itu dicoret. 81 ditambah 9 sama dengan 90. 9 ditambah 81 sama dengan 90. Jadi 10K kuadrat ditambah 90 sama dengan 400. 400 dikurang 90 sama dengan 310. Lalu kita bagi 10 sama dengan 31. Maka K-nya adalah plus minus akar 31. Ini nilai K-nya. Contoh keempat. Diketahui lingkaran A dengan persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 20X tambah 16Y tambah 64 sama dengan 0. Dan lingkaran B dengan jari-jari RB dan berpusat di titik ini negatif 1,4. Tentukan panjang jari-jari B sehingga kedua lingkaran saling lepas. Artinya tidak terpotong. Agar lingkaran A seperti ini. Persamaannya kita cari di titik pusatnya. Caranya dengan koefisien X dan Y. Kita bagi dengan negatif 2. Ini cara paling gampangnya. 20 dibagi negatif 2 berarti negatif 10. 16 per negatif 2 yaitu negatif 8. Jadi pusatnya adalah negatif 10 kurang 8. Kemudian kita cari jari-jarinya pakai rumus ini. A kuadrat tambah B kuadrat negatif C. Diakarkan, ini A-nya, ini B-nya, dan ini C-nya. Jadi negatif 10 dikuadratkan ditambah B-nya negatif 8 dikuadratkan dikurangi C-nya 64. Negatif 10 dikuadratkan itu 100. Negatif 8 dikuadratkan 64. Negatif 64 ini kita coret jadi R. Jadi jari-jari A adalah akar dari 100 yaitu 10.
Nah, sekarang lingkaran B. Lingkaran B pusatnya udah jelas ya. Pusatnya di negatif 1,4 dan RB-nya ini kita cari. Nah, kedua lingkaran ini saling lepas. Ingat, saling lepas. Syaratnya, jarak kedua pusat lebih besar dari jumlah kedua jari-jari. Jarak kedua pusat negatif 10 kurang negatif 1. Negatif 10 kurang negatif 1 kita kuadratkan, kemudian Y-nya negatif 8 kurang 4. Ini kita kuadratkan, nilainya lebih besar dari RA tambah RB. RA-nya tadi 10 tambah RB. Nah, negatif 10 dikurangi negatif 1 ini sama aja dengan negatif 10 ditambah 1, berarti kan negatif 9. Dikuadratkan negatif 8 kurang 4, dikuadratkan negatif 12, dikuadratkan ini akarnya kan masih akar lebih dari 10 tambah RB. Negatif 9 dikuadratkan itu 81, negatif 12 dikuadratkan itu 144. Akar dari 81 tambah 144 itu 225 akar. Dari 225 itu 15. Jadi 15 dari 10 tambah RB atau 15 kurang 10 lebih dari RB. 15 kurang 10 itu 5. 5 lebih dari RB atau kita balik, maka RB-nya kurang lebih dari 5. Jadi syarat kedua lingkaran saling lepas itu jari-jari lingkaran B harus kurang dari 5. Oke, itulah beberapa soal terkait kedudukan dua buah lingkaran. Sampai sini dulu video kita kali ini dan semoga bermanfaat.